Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya mewakili teman saya dari kelompok 3 untuk membuka presentasi kali ini dengan materi yang bertema tentang klamidia, yang di dalam kelompok ini beranggotakan Prilianti Priscilia yang akan memaparkan tentang definisi dan gejala klamidia. Lalu Siti Nurholifa yang akan menjelaskan tentang penyebab dan mekanisme klamidia. Lalu Siti Maisaro, yaitu saya sendiri, yang akan menjelaskan tentang komplikasi, transmisi, pembentukan, serta memberikan kesimpulan. Lalu yang terakhir Risma Amanda Putri yang akan menjelaskan tentang komponen. Yang pertama itu ada definisi klamidia. Klamidia merupakan salah satu penyakit menular seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Selain organ kelamin, klamidia juga dapat menular melalui organ lain seperti tenggorokan maupun mata. Penyebaran ini terjadi karena adanya perubahan cairan pada seseorang ataupun orang lain mengenai cairan yang terdapat pada tubuh seseorang yang terinfeksi klamidia. Berikut ada gejala klamidia. Gejala klamidia terbagi menjadi dua, yaitu pada laki-laki dan perempuan. Pada laki-laki, yang pertama itu ada keluarnya cairan dari penis. Yang kedua, jika terdapat luka pada penis akan terasa gatal. Terus yang ketiga, sensasi terbakar saat berkemih. Yang keempat, terdapat pembekakan pada salah satu buah jakar. Selanjutnya pada perempuan, yaitu keputihan yang berlebihan dan bau. Yang kedua, sensasi terbakar saat berkemih. Yang ketiga, merasakan rasa sakit yang berlebih saat melakukan hubungan seksual. Selanjutnya itu ada komplikasi klamidia. Komplikasi pada klamidia terbagi menjadi dua, yaitu pada pria dan pada wanita. Pada pria itu yang pertama epididimitis, yaitu terjadi peradangan pada sistem reproduksi pria dan saluran untuk sperma dari testikel. Lalu yang kedua reaktif artritis, yaitu peradangan pada persendian pria. Lalu yang ketiga ada uretiritis, yaitu peradangan pada saluran urin. Lalu pada wanita yang pertama itu cervicitis, merupakan peradangan pada leher, rahim, atau serpila. Lalu yang kedua radang panggul, yaitu merupakan kondisi di mana ovarium, rahim, dan tuba Fallopi mengalami infeksi. Lalu yang ketiga Bartholinitis, merupakan kondisi di mana Bartholinin membengkak terjadi pada wanita pada saat melakukan hubungan seksual. Selanjutnya yaitu penyebab klamidia. Klamidia disebabkan oleh bakteri Chlamydia saromatis yang penyebarannya yaitu melalui cairan pada organ kelamin. Seseorang dapat berisiko tinggi tertular penyakit ini apabila berhubungan seksual dengan si penderita, terutama pelaku tidak menggunakan pengaman saat berhubungan seksual. Selanjutnya yaitu mekanisme klamidia. Mekanisme klamidia yaitu patofisiologi klamidia diawali dengan infeksi bakteri Chlamydia saromatis. Penularannya dapat terjadi dari kontak langsung dengan jaringan yang terinfeksi, melalui hubungan seksual, atau dari ibu ke anak yang dilahirkannya. Bakteri menginfeksi pada sel epitel. Selanjutnya ada beberapa komponen yang terdapat klamidia, yaitu klamidia adalah jenis bakteri yang mengandung berbagai komponen penting untuk bertahan hidup dan berkembang biak di dalam sel inangnya. Yang pertama itu ada dinding sel, dan yang kedua itu ada membran dalam, yaitu terletak di bawah dinding sel, dan yang ketiga ada ribosom, keempat ada DNA dan RNA, dan kelima ada badan infus, yaitu struktur khusus yang terbentuk di dalam sel inang selama infeksi klamidia, dan yang terakhir itu ada enzim dan faktor virulensi. Lalu selanjutnya ada transmisi. Klamidia ditransmisikan melalui hubungan seksual tanpa pengaman dengan seseorang yang terinfeksi. Ini bisa melibatkan hubungan seks vaginal, anal, atau oral. Selain itu, infeksi juga bisa ditularkan dari ibu ke bayi saat melahirkan. Lalu ada pembentukan klamidia. Pembentukan klamidia itu terjadi di dalam sel inang dan melibatkan interaksi kompleks antara bakteri dan sel inang.
badan infusi yang terburuk memberikan lingkungan yang optimal bagi klamidia untuk berkembang biak dan melindungi bakteri dari sistem pertahanan sel inang. Nah, kesimpulan dari pembahasan yang sudah dijelaskan tadi, klamidia adalah infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Infeksi ini sering tanpa gejala namun dapat menyebabkan komplikasi serius jika tidak diobati. Diagnosis ini pengobatannya dengan antibiotik dan praktik seks yang aman merupakan kunci dalam penanggulangan klamidia untuk mencegah komplikasi dan penyebaran infeksi.